Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, NIM S1092019210029, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan. Dalam video ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang alat-alat gelas atau instrumen yang ada di laboratorium kimia untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia dasar. Yang pertama, gelas ukur. Fungsi gelas ukur ini adalah sebagai alat untuk mengukur volume larutan, mulai dari volume 10 mili hingga 2 liter. Gelas ukur berbentuk pipa dan umumnya terbuat dari bahan plastik, yang dilengkapi dengan bagian-bagian bawah yang lebar sebagai kaki untuk menjaga kestabilan gelas ukur. Yang kedua, tabung reaksi. Fungsi tabung reaksi adalah untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan-bahan kimia cair atau padat, utamanya untuk uji kualitatif. Yang ketiga, labu ukur. Labu ukur ini adalah alat kimia yang digunakan untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Yang keempat, labu Erlenmeyer. Fungsi labu Erlenmeyer adalah untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan. Umumnya, Erlenmeyer terbuat dari kaca borosilikat sehingga tahan ketika dipanaskan. Ukuran labu Erlenmeyer bervariasi mulai dari 50 sampai 500 ml. Yang kelima, gelas beaker. Alat laboratorium ini berfungsi sebagai penampung larutan. Yang keenam, pipet tetes. Pipet tetes ini digunakan untuk memindahkan volume cairan yang telah diukur. Pipet ini hanya mampu memindahkan cairan dalam jumlah yang sangat kecil, yaitu berupa tetesan. Yang ketujuh, pipet ukur. Fungsi pipet ukur adalah untuk memindahkan larutan secara terukur sesuai dengan volume. 8. Pipet volume. Fungsi pipet volume adalah untuk memindahkan cairan dari wadah ke wadah. Pipet volume memiliki bagian menggelembung di tengahnya. Fungsinya adalah untuk mengambil larutan dengan volume yang tepat dan sesuai dengan label yang tertera pada bagian yang menggelembung tersebut. Yang kesembilan, kaki tiga. Kaki tiga dalam alat laboratorium adalah besi yang mempunyai 3 kaki yang memiliki fungsi sebagai penyangga ring. Fungsi kaki tiga ini adalah sebagai penahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan. Yang ke-10, rak tabung reaksi. Fungsi rak tabung reaksi adalah sebagai tempat menyimpan tabung reaksi, mengeringkan dan menjaga tabung reaksi agar tidak berjamur. Yang ke-11, penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi terbuat dari kayu dan digunakan untuk menjepit tabung reaksi di saat proses pemanasan, atau bisa juga digunakan untuk mengambil kertas saring dan benda-benda lab lain di saat kondisi alat tersebut panas. Ke-12, plat tetes. Fungsi plat tetes adalah sebagai penguji keasaman suatu larutan atau mereaksikan larutan. Ke-13, mortar dan alu atau pestle. Mortar dan pestle atau dalam bahasa Indonesia dinamai dengan lesung dan alu. Fungsi alat laboratorium ini adalah untuk menghancurkan atau menghaluskan suatu bahan atau zat yang masih bersifat padat atau kristal. Ke-14, kawat kasa. Fungsi kawat kasa adalah untuk menahan beaker atau labu ketika proses pemanasan menggunakan pemanas bunsen atau pemanas spiritus. 15. Kawat nikrom. Fungsi kawat krom ini adalah untuk mengidentifikasi zat dengan cara uji nyala. 16. Corong pisah. Corong pisah ini merupakan peralatan laboratorium berbentuk kerucut dengan tutup setengah bola ini. Biasanya digunakan dalam proses ekstraksi cair, yaitu proses memisahkan komponen-komponen fase pelarut dengan densitas yang berbeda. 17. Batang pengaduk. Fungsi batang pengaduk ini adalah untuk membantu dekantasi larutan, menginduksi kristalisasi, dan memecahkan emulsi pada suatu ekstraksi. Yang ke-18, gelas kaca atau gelas arloji. Gelas kaca ini berbentuk bundar dengan beragam diameter, memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, penutup gelas kimia ketika tengah proses pemanasan sampel atau penguapan. Yang kedua, sebagai tempat untuk mengeringkan padatan dalam desikator. 19. Labu destilasi. Fungsi destilasi atau penyulingan adalah memisahkan suatu larutan ke dalam masing-masing komponennya. Yang ke-20, kondensor. Kondensor berfungsi untuk mendinginkan cairan panas dan mengembunkan uap.
21. Spatula plastik dan logam. Kedua spatula ini digunakan untuk mengambil bahan kimia bentuk padatan atau kristal. Untuk mengambil zat-zat yang memiliki reaksi pada logam, maka digunakan spatula plastik. Sebaliknya, zat-zat yang tidak memiliki reaksi pada logam, maka digunakan spatula logam. Ke-22, buret. Buret ini adalah alat dengan bentuk silindris memanjang. Ini biasanya digunakan untuk titrasi dengan presisi tinggi atau bisa juga untuk mengukur volume suatu larutan. 23. Filler. Filler ini adalah alat yang digunakan untuk menyedot larutan yang biasanya dipasang pada pangkal pipet. Alat laboratorium ini dilengkapi dengan karet yang resisten terhadap bahan kimia, sehingga dijamin aman dan tidak mudah rusak. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.